Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dania. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Check it out. Sebelum mengetahui pengertian lingkungan, terlebih dahulu kita mengamati gambar berikut. Perhatikan gambar. Nah, apa saja yang terdapat pada gambar? Pada gambar menunjukkan suatu tempat di mana pada tempat tersebut terdapat air, udara, cahaya matahari, bunga, pepohonan, rumput, cacing, capung, katak, teratai, rusa, ikan, dan paku-pakuan. Berdasarkan pengamatan kita, maka kita bisa mengelompokkan berbagai benda menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok benda tak hidup yang kita masukkan ke dalam komponen abiotik. Contohnya, air, udara, dan cahaya matahari. Kelompok yang kedua adalah kelompok makhluk hidup yang kita masukkan ke dalam komponen biotik. Contohnya tadi ada capung, ada katak, ada teratai, ada rusa, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotik ini berdasarkan kedudukannya, tugas dan fungsinya dalam suatu lingkungan, maka dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada istilah dengan produsen. Artinya makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri yang menggunakan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan, paku-pakuan, dan rumput. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan konsumen atau disebut juga dengan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, memperoleh makanan dari produsen, atau istilah lainnya adalah makhluk hidup heterotrof. Contohnya tadi, rusa mendapatkan makanan dari rumput. Kemudian capung mendapatkan makanan dari bunga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Jika organisme yang telah mati, maka dia akan diuraikan oleh makhluk hidup yang bertugas sebagai pengurai. Contohnya itu cacing yang akan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Kemudian bakteri, jamur, serangga, dan lain sebagainya. Nah, segala sesuatu yang berada di luar suatu individu, baik dia bersifat biotik maupun bersifat abiotik, yang akan mempengaruhi kehidupan suatu individu ini kita namakan dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas satuan makhluk hidup dalam lingkungan. Perhatikan gambar. Gambar A menunjukkan adanya seekor burung, gambar B menunjukkan adanya seekor kucing. Nah, satuan makhluk hidup tunggal itu kita namakan dengan individu. Namun, individu ini di dalam suatu lingkungan, dia tidak bisa hidup sendiri. Biasanya, dia hidup bergerombol maupun berkelompok. Contoh, serumpun bambu, sekelompok semut, kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu pada waktu tertentu kita sebut dengan populasi. Perhatikan gambar. Pada gambar, ada populasi monyet dan populasi tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan terdapat pada tempat tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya kita sebut dengan komunitas. Perhatikan gambar kolam berikut. Pada kolam terdapat berbagai jenis ikan, air, tumbuhan teratai, batu, cahaya matahari, udara yang semuanya saling berinteraksi. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan kita sebut dengan ekosistem. Kumpulan dari berbagai ekosistem akan membentuk satu kesatuan yang terdapat di permukaan bumi yang kita sebut dengan biosfer. Selanjutnya, interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama, interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik. Contohnya, cahaya matahari mempengaruhi kehidupan tumbuhan, di mana tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang kedua, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Contohnya, keberadaan cacing tanah akan mempengaruhi kesuburan tanah.
ketiga, interaksi antar komponen biotik dengan komponen biotik. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan berupa proses penyerbukannya dibantu oleh kupu-kupu. Nah, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini kita namakan dengan simbiosis mutualisme. Yang selanjutnya, hubungan antara bunga anggrek dan pohon. Bunga anggrek mendapatkan cahaya matahari dengan menempelnya di atas pohon, sedangkan pohon tidak merasa dirugikan. Hubungan semacam ini kita namakan dengan simbiosis komensalisme. Kemudian, ada hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan darah manusia dan manusia darahnya terhisap oleh nyamuk. Hubungan seperti ini dinamakan dengan parasitisme, di mana manusia dirugikan sedangkan nyamuk merasa diuntungkan. Selanjutnya, ada hubungan antara kucing dan ayam yang berada di suatu tempat. Mereka tidak saling mempengaruhi. Keberadaan kucing di situ tidak mempengaruhi oleh ayam, keberadaan ayam tidak akan mempengaruhi oleh kucing. Ini yang dinamakan dengan netralisme. Kemudian juga ada istilah predator. Yang satu memangsa, yang satu dimangsa. Contohnya, musang dan ayam. Musang memangsa ayam, ayam dimangsa oleh musang. Kemudian pada suatu daerah ataupun di padang rumput misalnya terdapat sapi dan kambing. Mereka sama-sama memakan rumput. Nah, antara sapi dan kambing ini saling berebut makanan. Ini yang dinamakan dengan kompetisi. Sekian pemaparan dari saya.